Selamat pagi, semoga damai dan sukacita dari Tuhan Yesus senantiasa memenuhi kehidupan saudara-saudara sekalian. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Ya Tuhan, semua hanyalah karena anugerah-Mu. Kalau kami boleh ada sampai pada saat ini, semua hanya karena anugerah Tuhan. Di pagi hari ini Tuhan, hati kami sangat rindu untuk mendengarkan sabda-Mu. Karena itu tolonglah kami Tuhan, sehingga firman yang kami dengarkan ini boleh terus mengambil bagian dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ayub pasal 20 ayat 12-16. Sungguh pun kejahatan manis rasanya di dalam mulutnya, sekalipun ia menyembunyikannya di bawah lidahnya. Menikmatinya serta tidak melepaskannya dan menahannya pada langit-langitnya. Namun berubah juga makanannya di dalam perutnya, menjadi bisa ular tedung di dalamnya. Harta benda ditelannya, tetapi dimuntahkannya lagi. Allah yang mengeluarkan dari dalam perutnya, bisa ular tedung akan diisapnya, ia akan dibunuh oleh lidah ular. Demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku, renungan pagi edisi 5 September 2020 diawali dengan memikat dan diakhiri dengan mematikan. Saudara-saudaraku, kira-kira mana yang banyak kita jumpai dalam keseharian kita? Orang-orang yang berjuang melawan dosa kah? Atau orang-orang yang mencintai dan terus melakukan dosa? Saudara, ada istilah-istilah dalam Alkitab yang mendefinisikan tentang kata dosa. Dari bahasa Ibrani yaitu hatta, artinya jatuh dan mengurangi standar dari Tuhan yang suci. Dan yang kedua, dari bahasa Yunani yaitu hamartia, yang berarti kehilangan, meleset dari target atau sasaran yang ditetapkan. Dosa pada hakikatnya hanya akan mendatangkan malapetaka dan menuntut seseorang kepada kebinasaan kekal. Sebab upah dosa ialah maut. Roma 6 ayat 23. Saudara-saudaraku, meski orang tahu bahwa akibat dosa adalah maut, tapi masih banyak orang yang demikian terikat dengan dosa, bahkan enggan melepaskan dan meninggalkannya. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka telah merasakan manis dan nikmatnya dosa. Sebab dosa seringkali hadir dalam bentuk yang indah dan menyenangkan, memberi kepuasan dan kenikmatan, walaupun itu adalah sebuah jebakan yang sangat mematikan. Mereka tidak menyadari bahwa dosa itu seperti racun yang jahat yang menyebar ke seluruh aspek kehidupan orang yang melakukannya, pelan-pelan menggerogoti dan pada akhirnya membinasakan. Saudara, racun biasanya tidak seketika itu mematikan, tetapi membutuhkan waktu untuk menyebar terlebih dahulu hingga akhirnya membunuh. Begitu pula dosa, membutuhkan waktu hingga orang merasakan dampaknya. Dampak mendasar dari ikatan dosa adalah ketidaktenangan dalam menjalani hidup, karena sukacita dan damai sejahtera telah lenyap dari hati, yang ada hanyalah kegelisahan setiap saat. Pada waktu pagi, engkau berkata, kaulah malam sekarang. Pada waktu malam, engkau berkata, kalau pagi sekarang. Karena kejut memenuhi hatimu, dan karena apa yang dilihat matamu. Ulangan 28 ayat 67. Saudara-saudaraku, jangan pernah kompromi dengan dosa, sebab hal itu adalah kekejian di mata Tuhan. Janganlah hendaknya kamu melakukan kekejian yang aku benci ini. Yeremia 44 ayat 4. Saudara-saudaraku, dosa inilah yang akhirnya menjadi ruang pemisah hubungan kita dengan Allah. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosa-dosamu. Yesaya 59 ayat 2. Saudara-saudara, janganlah lagi memberi diri dan hidup kita diperbudak oleh dosa, karena dosa punya daya memikat awalnya dan pada akhirnya mematikan. Sebagai orang-orang yang sangat dikasihinya, status kita adalah anaknya karena kita telah ditebus olehnya. Kalau menyadari akan keberhargaan status ini, maka kita tidak akan bermain-main lagi dengan dosa. Apakah
pengorbanannya belum cukup untuk membebaskan kita dari belenggu dosa, sehingga banyak orang yang masih terlalu dipikat oleh dosa. Saudara-saudaraku, hati-hatilah terhadap dosa yang diawali dengan memikat dan pada akhirnya mematikan. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang kami alami di pagi hari ini. Biarlah Tuhan menuntun kami sungguh memahaminya dalam kehidupan kami. Kami lakukan, dan biarlah Tuhan, kami terus berjuang menjauhkan dosa dari kehidupan kami. Pimpin kehidupan kami Tuhan selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.